Pembelajaran berdiferensiasi menjadikan pelajar Pancasila yang toleran dengan kartu Susuku, Suka-Suka Aku, yakni sebuah pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi demi menciptakan pembelajaran yang berkualitas dengan kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Hamdani, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMPN 2 Sukodono. Di sini saya mengangkat pembelajaran berdiferensiasi pada jenjang kelas 8 dengan materi toleransi dengan model inquiry discovery learning, pendekatan diferensiasi dengan memberikan pembelajaran yang bermakna pada murid untuk menuju karakter pelajar Pancasila yang toleran, di mana pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga berfokus pada proses dan konten. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan ruh pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Saya menilai bahwa penjiwaan toleransi pada diri pelajar Pancasila sangatlah urgent, terutama tingkat menengah pertama. Pada tingkat ini, banyak sekali peserta didik yang tidak memahami pentingnya toleransi, terutama dalam pandangan Islam, yang mana telah dicontohkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik dalam hal toleransi. Mereka tidak memahami bahwa dengan sedikit kecerobohan intoleransi akan berakibat fatal pada persatuan bangsa kita. Melakukan postingan digital yang tidak bertanggung jawab, meskipun terkesan hanya sebuah candaan semata, apalagi disengaja, yang mana ini bisa menyebabkan polarisasi inter dan antar umat beragama. Maka dengan berpegang pada tujuan pembelajaran tentang pentingnya toleransi serta memiliki sikap toleran inter maupun antar umat beragama, diharapkan peserta didik mampu menyebarkan hasil pemahaman dan mengkampanyekan di akun media sosial mereka secara masif, sehingga akan tercipta keindahan, kedamaian inter dan antar umat beragama secara global. Yang saya lakukan pertama kali adalah menganalisa konsep belajar peserta didik sesuai minat dan bakatnya. Tentunya dengan menyebarkan angket dengan indikator-indikator pertanyaan yang dapat mewakili minat dan bakat mereka. Akhirnya saya putuskan untuk melakukan strategi pada proses pembelajaran dengan kartu Susuku, Suka-Suka Aku. Dengan kartu tersebut mereka menjadi lebih antusias, lebih semangat karena proses dan produksi sesuai dengan pilihan hati dan kesenangan mereka. Dengan mengoptimalkan microsite s.id dengan kombinasi Google Form, peserta didik dengan bebas menentukan gaya belajar mereka sendiri. Juga proses penentuan produk yang akan mereka tentukan sendiri. Maka dari sini terbentuklah 6 kelompok besar, yang mana setiap 2 bagiannya adalah kelompok visual, auditori, dan kelompok kinestetik. Maka dalam prosesnya mereka akan berkumpul dengan teman yang lainnya yang satu hobi dengan menggunakan
model pembelajaran inquiry discovery learning dengan 6 sintak khasnya, maka benar-benar tampak muncul pembelajaran yang bermakna. Karena mereka aktif untuk mencari dan menjelajahi pengetahuan mereka, baik dengan membaca buku, menonton video, bahkan langsung melakukan wawancara. Yang pertama, pemberian rangsangan, stimulation, adalah langkah awal proses pembelajaran di mana seorang pendidik memberikan rangsangan, mengajak peserta didik berpikir lebih mendalam dengan mengamati 2 video yang berbeda. Yang kedua adalah identifikasi atau problem statement, identifikasi masalah, di mana para peserta didik melakukan identifikasi masalah dan menanyakan secara langsung untuk dijadikan bahan diskusi bersama. Yang ketiga adalah pengumpulan data collection. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah pengumpulan data. Data bisa berasal dari berbagai sumber, wawancara, observasi, atau dokumen. Proses ini penting karena data yang terkumpul akan menjadi dasar untuk analisis selanjutnya. Yang keempat, data processing, pengolahan data. Pengolahan data informasi penting yang dapat membantu dalam pemecahan masalah. Yang kelima adalah verifikasi atau pembuktian. Langkah pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa solusi atau hipotesis yang dihasilkan valid dan dapat dipercaya. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Berarti yang bisa kita simpulkan adalah tujuan utama dari pelaksanaan toleransi adalah untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di tengah masyarakat yang beragam. Maka disinilah terjadi pembelajaran diferensiasi pada maknanya dan prosesnya. Juga pembelajaran bermakna dalam outputnya, sehingga mereka bisa menyampaikan kepada teman-teman dan kepada masyarakat secara luas terkait pentingnya sikap toleransi. Maka tentu hasil dari apa yang mereka lakukan sekaligus telah mencerminkan tercapainya tujuan pembelajaran. Sebagai implementasi tujuan pembelajaran, para peserta didik akan menyampaikan hasil kreasi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Ada siswa yang mengejawantahkan makna toleran dengan pantun bersambung. Ada yang membuat video praktek toleransi, poster digital dari Canva. Ada pula yang membuat resume di buku tulis, podcast. Bahkan ada yang membuat sebuah lagu dengan mengadopsi website berbasis AI yang bernama Suno. Setelah mendapat inspirasi dari website ChatGPT dan Suno AI, akhirnya saya bisa membuat sebuah lagu bertemakan tentang toleransi antar umat beragama. Di bawah langit yang sama kita berdiri, meski berbeda doa dan cara mengabdi. Itu sangat menyenangkan. Saya bisa menyampaikan kepada dunia tentang pentingnya toleransi dengan poster dari Canva. Sungguh pelajaran yang sangat menyenangkan dengan kartu susuku. Saya bisa menyebarkan betapa pentingnya toleransi dengan resume yang saya buat untuk menjadi pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka sangat istimewa. Pembelajaran terlaksana, menjadi pelajar Pancasila yang hakiki menjadi jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.